tak mulai sharing-sharingnya hari ini. Oke, hari ini kita kedatangan seorang narasumber baru dari ex Ilmu Politik UB, yaitu teman saya waktu SMA, Robertus Wijaya. Bisa diperkenalkan secara histori pendidikan tipis-tipis saja? Ya, saya kalau misalnya dari latar belakang pendidikan dari SD, TK, ini dari TK apa dari mana nih? SMA lah, SMA. Oke, siap. SMA di SMAK Kolej Susanto Yusuf di Malang, Waing. Satu kuliahnya di Universitas Brawijaya, divisit di ilmu politik. Itu sih belum ada rencana dan bayangan untuk S2. Oke. Siap. Terus ini kan waktu SMA kalau nggak salah IPS ya, jurusannya IPS. Ya. Benar. Kan waktu SMA itu kenapa milih IPS dibanding IPA atau bahasa? Waduh ini kalau misal ini jawabnya sebagai Robertus apa sebagai politisi ini bukan Sebagai formalitas. Ya kalau misalnya uh, jujurnya ya karena memang waktu itu satu nilai tidak memenuhi syarat itu satu, terus yang kedua emang nggak terlalu interest ke IPA sih, lebih suka ke sosial emang dari dulu juga dari SMA lebih cenderung ke mata pelajaran sosial daripada IPA memang, jadi akhirnya milihlah IPS. Selain faktor utama yang sangat kuat ya nilainya tidak memenuhi, itulah jadi nilai tidak memenuhi itu mungkin jalan Tuhan. Kita juga tidak pernah wah tahu. iya siap ya itu dia. aduh Oke, lanjut sekarang kan setelah SMA 3 tahun akhirnya memutuskan ke ilmu politik UB. Itu kenapa Ya, akhirnya bisa ilmu politik dibanding fisip-fisip lainnya? oke. Jadi sebenarnya aku tuh sebenarnya malah pengen sekolah musik sebenarnya Bud. Jadi Saya tahu, Bu. awalnya tuh Saya tahu. iya malah bukan politik. Jadi awalnya tuh rencananya mau masuk ke antara IKJ, Institut Kesenian Jakarta, atau ISI, Institut Seni Indonesia yang ada di Jogja kan. Nah, ada pikiran juga coba kuliah musik di luar negeri gitu kan. Cuma karena ya itu lagi kembali ke takdir, jalan Tuhan kalau katanya Budi, akhirnya orang tua nggak setuju. Aku juga anak pertama kan, waktu itu saudaraku tuh masih SD ya, kalau nggak salah dia masih SD, baru naik SMP. Terus kayak aduh katanya jadi opo musisi gini akhirnya ya udahlah milihlah jurusan kedua. Nah kebetulan aku emang dari SMP suka politik, jadi dari SMP tuh suka baca buku tentang Soekarno ataupun sejarah biografi tokoh-tokoh nasional dan lain sebagainya, dan emang orang yang ya aku awalnya tuh mikir enak lah politik nih, modal bacot doang nih bisa nih makanya itu kayak politik gitu ya itu. Dan memang ada beberapa faktor juga, faktor X misalnya kayak pengalaman pribadi yang tertabrak permasalahan politik lokal, ataupun pengalaman pribadi berurusan dengan orang-orang partai ataupun birokrat pemerintah yang buat kayak kesel gitu. Akhirnya kok wah ini kayaknya harus lebih paham untuk lebih bisa speak up dan action lebih gitu. Makanya akhirnya udahlah milih politik aja lah itu akhirnya. Dan kebetulan passing grade-nya itu aman, nggak terlalu tinggi. Kalau misalnya kayak Mas Budi ini di akuntansi UNER tuh kan salah satu passing grade tinggi tuh. Nah politik ini salah satu passing grade rendah. Jadi oke, politik. Itu tetap kembali ke arah realistis dan takdir.
Ya, Iya, titah itu orang dia. Ya, karena titah orang itu. takdir akhirnya menjadi realistis. Benar 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 benar. Gitu. Oke. Terus waktu kuliah ini kesibukannya selain kuliah pasti ada yang namanya organisasi. Nah, Ya. eh, gimana seorang Robertus akhirnya menjalani kuliah sampai berapa tahun, Ben? Ah, gateli Pak pertanyaannya. Apa ya? 4,5 menuju 5. Oke. Ya ini sekarang ini last minute akhirnya mampu melewati itu semua gitu ya. Akhirnya karena memang kesibukan. Sebenarnya aku apa ya agak molor kuliahnya tuh malah sebenarnya bukan karena organisasinya, Bu, malah karena kerjaannya, Bu, gitu. Kalau organisasinya so far malah bisa kehandle dengan baik. Cuma kemarin agak melesetnya waktu kerja ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, ternyata ribet dan akhirnya udah molor gitu. Kalau 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 misalnya di organisasi ya banyak sih, ikut himpunan, ikut BEM, ikut beberapa organisasi ekstra, ikut apa namanya beberapa komunitas kayak gitu. Oke. Terus boleh sharing-sharing tentang apa aja yang sebenarnya yang dipelajari sama anak ilmu politik di ilmu politik itu sendiri selama 4 tahun. Oke oke. Sebenarnya kalau misalnya secara garis besar, soalnya kadang beberapa jurusan ilmu politik di beberapa kampus itu mereka mempunyai beberapa perbedaan ya, walaupun nggak secara signifikan banget, cuma ada beberapa perbedaan, katakanlah kayak perbedaan dari segi apa, bukan fokus, apa sih istilahnya kalau misalnya semester semester pertengahan itu pilihan pilihan jurusan pemfokusan itu apa namanya, Bud? Eh, Lupa. Mohon Aduh. maaf, saya pun juga lupa istilahnya apa ya. Anu, peminatan, peminatan. Oke, ya istilah yang Ya, jadi kan. ada beberapa kampus itu yang mempunyai peminatan yang beda gitu. Misalnya kalau di Brawijaya sendiri kan peminatannya ada 3, itu ada civil society, ada apa namanya kebijakan dan tata kelola pemerintah, sama ada eh, apa namanya budaya politik, ada 3 itu. Nah, kalau misalnya itu biasanya beberapa kampus ada yang berbeda. Cuma kalau misalnya garis besarnya pelajarannya politik ya kurang lebih sama. Kita mempelajari tentang governance, apa good government gitu, kayak pemerintahan gitu. Terus kalau di apa semester semester awal dasar, di dasar kita melajarin tentang matkul umum sih, agama, terus PKN, terus bahasa Inggris, terus filsafat dasar. Setelah itu ada kewirausahaan juga, ada Oke. dasar-dasar ilmu politik dan lain sebagainya. Nanti apa namanya makin makin lama makin naik, khususnya udah ada peminatan itu nanti lebih lebih diperdalam lagi, kita belajar jurnalistik, terus penulisan gitu. Apa namanya istilahnya academic skill, jadi cara penulisan yang baik dan benar, terus metode penelitian sosial gitu kan, untuk misalnya teman-teman yang lebih cenderung ke survei ataupun ke orang-orang yang suka meneliti dan membuat kajian, itu nanti biasanya di apa namanya diperdalam di situ. Terus apa namanya tentang apa politik itu sendiri, kayak politik praktis, tata pemilu, sistem pemerintahan, sistem hukum dan lain sebagainya. Paling garis besar itu sih. Dan apa namanya dan biasanya di beberapa kampus ada beberapa matkul yang disesuaikan kayak gitu. Terus nanti Oke. ada politik global gitu. Ada apa namanya? Polling, ada apa namanya istilahnya eh, manajemen konflik dan lain sebagainya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Berarti kurang lebih ilmu politik ini mempelajari politik secara universal. Kurang Ya, lebihnya benar. seperti itu. Oke. Ya, politik secara universal dan beberapa aspek apa bidang yang berkaitan dengan politik gitu. Makanya ada beberapa matkul itu yang agak-agak ini agak-agak nyeleweng, kayak misalnya kewirausahaan.
itu. Terus ada apa namanya filsafat, filsafat tuh. Terus ada psikologi politik, itu ada juga psikologi politik. Terus yang agak nyeleneh lagi apa ya? Ada satu lagi itu apa ya? Udah sih itu sih. Yang lainnya rata-rata ya terkait tentang politik, perburuan dan lain sebagainya itu. Oh ada mempelajari tentang ini juga agama dan ideologi itu juga kita pelajari. Soalnya masih ada kaitannya dengan politik. Paling itu sih Bu. Oke, cukup universal dan mempersiapkan juga untuk extend seperti kewirausahaan dan lain-lain tadi itu. Ya, Terus benar. kalau boleh tahu untuk ilmu politik sendiri itu tugas akhirnya seperti apa? Apakah sama kayak skripsi atau kita terjun ke sosial atau kayak gimana? Nah ini juga kemungkinan tiap jurusan atau prodi ilmu politik di tiap kampus itu ada beberapa perbedaan ya. Misalnya teman-teman politik di Unpad kalau nggak salah kalau misalnya nanti apa namanya ada yang salah bisa dikoreksi, itu mereka KKN, pertengahannya itu KKN. Nah, pertengahannya itu mereka KKN baru nanti skripsi. Nah kalau misalnya di Brawijaya kita bukan KKN, jadi nggak ada turun ke masyarakat untuk pengabdian masyarakat dan apa namanya terlibat langsung pakai grup gitu terus diturunkan di desa atau gimana tuh enggak, kita magang, modelnya magang dan itu pribadi individual. Nah apa namanya setelah magang kita setelah magang membuat skripsi gitu kayak biasa. Nah skripsinya ini bisa berkorelasi dan linear sama pembahasan magang kita, bisa juga memuat pembahasan lain. Jadi misalnya magangnya di di kantor lurah, tapi skripsinya ternyata tentang kepolisian misalnya kayak gitu. Jadi bisa bisa apa ya? Beda. Oke, lanjut. Kalau seorang Robertus sendiri waktu itu magangnya, kalau boleh tahu magangnya di mana? Dan tugas akhirnya apakah linear dengan magangnya? Kalau misalnya soal tempat sama ya. Jadi aku karena waktu itu udah bisa bantu-bantu ya kerja dikit-dikit di DPR waktu itu, akhirnya ya magangku aku sekaliankan di situ dan juga skripsiku aku sekaliankan di situ, tapi pembahasannya beda. Waktu magang itu aku membahas membahas secara personal kinerja dan juga apa sih istilahnya role play. Jadi bagaimana seorang anggota dewan itu bisa membuat kebijakan, lebih ke personal, lebih ke subjek. Sedangkan waktu skripsi aku membahas tentang produk legislasi. Jadi aku membahas tentang rancangan undang-undang gitu. Jadi sama tempatnya tetap di DPR, terkait dengan DPR, tapi konteks konteks pembahasannya itu berbeda. Saat magang itu aku lebih ke personal, ke person. Kalau skripsi aku lebih ke produk kebijakannya gitu, khususnya produk legislasi. Oke, terus sekarang berarti sudah di ambang akhir kuliah, yang akhirnya sekarang sudah menjadi pegiat sosial dan staf DPI juga kalau nggak salah, dan pengurus pusat GAMKI dan KNPI. Nah, ini bisa disini nggak gimana jalannya ke sana, kenapa milih ke arah situ, ataupun dulu pernah ada opsi-opsi lain ketika sudah selesai dari ilmu politik itu sendiri? Kalau terkait dengan organisasi sebenarnya ngalir ya. Jadi GAMKI dan KNPI itu salah satu dampak dari aku waktu itu berada di DPR. Jadi saat aku di DPR aku juga, nah aku kan latar belakangku GMKI.
Jadi aku ikut salah satu organisasi eksternal Cipayung GMKI. Setelah itu punya track record di himpunan dan juga BEM sama pengurus apa namanya nasional. Kan biasanya ada himpunan itu kayak himpunan mahasiswa jurusan apa tapi yang se-Indonesia gitu. Nah, akhirnya di situ berjejaring apa namanya aktif berkegiatan dan juga waktu itu berkegiatan di DPR akhirnya dapat rekomendasi sama beberapa senior untuk bisa ikut kongres gitu kan. Biasanya kalau apa namanya organisasi-organisasi gitu ikut kongres harus ada apa namanya istilahnya, ada apa sih, rekomendasi. Nah, rekomendasi akhirnya aku ikut. Nah, kebetulan apa namanya calon yang emang kita dukung itu jadi menang akhirnya, karena aku pernah bekerja sama dengan ketua umum waktu dia terpilih dan akhirnya dia tahu track record dan sebagainya, baru ditawarin kayak, bro, mau nggak bantuin gitu di DPP, di pengurus pusat gitu, gini. Akhirnya ya udah bergabunglah aku di DPP Gamgi itu kalau yang Gamgi. Kalau yang KNPI itu karena KNPI itu kan perkumpulan organisasi-organisasi pemuda, OKP kan, organisasi kepemudaan, dan akhirnya kebetulan apa namanya salah satu kepala bidangnya itu satu kolega lah, satu teman, satu kenalan di DPR. Nah, satu kenalan di DPR, terus akhirnya dia tahu kalau misalnya aku juga salah seorang aktivis organisasi, aktivis kampus, terus ditawarin gitu, bro lu bantu-bantu ya gitu di KNPI gitu, apa namanya aku di bidang pertahanan gitu, karena soalnya di DPR Komisi 1 tempat aku apa namanya kerja itu kan salah satunya terkait dengan pertahanan, jadi mitra kerjanya dengan Kementerian Pertahanan, tentara, dan seperti itu akhirnya udah ditempatkan di bidang pertahanan untuk membantu di DPP KNPI. Sebenarnya kalau misalnya melihat cerita ini, ini bukan cerita yang apa ya, yang lazim sih. Soalnya biasanya kalau misalnya kepengurusan organisasi itu biar bisa sampai pusat itu kan harus bertahap dari komisariat ataupun cabang kota, terus wilayah, terus baru ke pusat. Nah, aku ini langsung potong kompas ke pusat gitu. Jadi memang ada faktor jaringan dan faktor track record. Tapi ya gitu, karena dalam tanda kutip potong kompas, jadi apa ya? Ya harus pinter-pinter membawa diri dan inilah jaga apa ya, jaga jaringan dan juga jaga relasi sama teman-teman khususnya yang senior gitu. Wah ini kan, wah ini bocah kemarin sore baru gabung kok tiba-tiba udah naik aja ini di sini kayak gitu. Jadi ya ada plus minusnya juga lah gitu. Itu good. Oke. Terus kalau ilmu politik sendiri ini sebenarnya outputnya bisa ke arah mana aja? Sepengetahuan Robertus, teman-teman, entah kayak gimana? Kalau ilmu politik sendiri sebenarnya luas ya, Bud ya. Apa namanya? Jadi teman-teman itu kalau misalnya melihat jurusan ilmu politik itu jangan, nah biasanya yang ada di masyarakat, di pikiran masyarakat tuh mikirnya, ini ilmu politik nyalek gitu. Nah terus kayak, ilmu politik jadi menteri gitu. Pokoknya langsung begitu tahu ilmu politik itu dia apa namanya pemikirannya, konstruksi pemikirannya itu langsung tinggi nih. Padahal sebenarnya enggak juga gitu. Banyak sebenarnya di politik, atau kadang bilang, kenapa kok masuk ilmu politik, Arab nyalon jadi camatan? Nah itu enggak juga Pak gitu. Jadi politik ini memang kita mempelajari ilmu terkait politiknya ini luas ya. Jadi bukan hanya terkait dengan pemerintahan, tata kelola pemerintahan di dalamnya, negara dan juga masyarakat, tetapi politik dalam hal konteks ilmu gitu. Jadi politik ini adalah suatu ilmu yang dipakai dalam kehidupan gitu. Apa namanya? Dan apa namanya, politik sendiri ya sebenarnya ada di sekeliling kita dan bisa diimplementasikan
dalam banyak bentuk gitu. Jadi banyak kok teman-teman politik tuh yang akhirnya dia kerja di startup kayak gitu. Dia kerja di Oke. startup, ada yang dia kerja apa namanya jadi di bank, malah ada teman-teman yang malah di bank gitu. Ada yang di pegadaian gitu. Banyak. Jadi malah banyak teman-teman politik tuh yang akhirnya jadi wirausaha gitu. Jadi wirausaha, jadi pengusaha gitu kan, jualan kayak gitu. Ada yang jadi news anchor dan lain, sebenarnya luas gitu. Ada di semua sektor itu bisa gitu. Khususnya di banyak sektor itu kan pasti ini yang normal ya, yang normal. Setiap bidang atau setiap sektor itu pasti memiliki biasanya kayak eh, apa government relation gitu, apa hubungan eksternal ke pemerintah, khususnya yang swasta itu pasti ada. Terus kayak humas gitu, apa atau public relation kayak gitu, atau bagian legal dan lain sebagainya, atau apa namanya hal-hal policy analisis kebijakan dan lain sebagainya gitu. Nah itu teman-teman politik juga bisa masuk ke situ gitu. Soalnya kan di dalam politik kita juga diajari tentang bagaimana untuk bernegosiasi, melakukan lobbying, komunikasi politik dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Pun kalaupun usaha kita akhirnya juga apa ya, sangat relate karena ya kan kalau katanya orang tuh politik itu harus jago untuk mempersuasif kan, mempersuasif Oke. kepentingan dirinya untuk bisa mempengaruhi orang ataupun sekelompok massa gitu kan. Ya sama kalau misalnya di usaha kan yang dibutuhkan memarketingkan diri ataupun jualannya itu. Terus Hmm. lobby sana, lobby sini, cari jaringan untuk nembus-nembusin apa namanya suatu proyek ataupun dagangannya ataupun apa namanya hal yang ingin dia jual gitu kan. Ya jadi sebenarnya kalau potensi kerja bisa kerja di mana aja bro. Kalau misalnya potensi kerja bisa kerja di mana aja dan apa namanya lebih lebih fleksibel sih teman-teman politik itu. Jadi nggak terpaku sama satu bidang. Anak politik pasti semua masuk ke pemerintahan, anak politik berarti semua jadi PNS gitu, anak politik pasti masuk partai politik gitu, misalnya harus masuk parpol dan lain sebagainya, enggak. Jadi lebih bahkan anak politik yang jadi musisi itu kan juga 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 ada gitu, akhirnya mereka menulis lagu tentang kritik sosial, perlawanan kayak gitu. Di jurnalistik apalagi banyak jurnalis penulis, jadi ya paling paling lumrah jadi dosen dan pengamat politik lah, terus jadi Oke. konsultan gitu. Jadi sebenarnya banyak, kuncinya yaitu anak-anak politik harus pinter berjejaring dan juga apa ya, menunjukkan kapabilitas diri gitu agar dia bisa masuk ke bidang-bidang yang dia inginkan gitu, ya kayak gitulah gitu Bud. Oke. Terus kalau boleh tahu sebenarnya kan sekarang kesibukannya cukup banyak juga. Tadi sudah dijelaskan Ya, tentang GAMKI sama KNPI. Kalau di staf DPR ya, RI ini sebenarnya posisi Anda kan tadi di Komisi Satu ya, Komisi Satu yang ya. berhubungan langsung dengan Kementerian Pertahanan. Itu sebenarnya apa sih yang dilakukan? Nggak usah banyak-banyak, cukup simple aja. Apa sih yang Oke, kamu oke, lakukan? oke. Kalau misalnya waktu bantu-bantu di DPR itu, maksudnya waktu berkegiatan di sana, ya aku lebih banyak ngurusi soal pemilu waktu itu. Jadi waktu Oke. waktu itu karena pas juga waktu aku baru masuk itu dekat pemilu, aku lebih banyak ngurusin terkait dengan apa namanya langkah-langkah taktis dan juga apa ya lebih ke ranah politik praktis sih. Aku turun ke dapil, ngurusin dapil, pengkondisian di dapil, relawan, suara dan lain sebagainya, lobby, negosiasi gitu. Kalau misalnya di kantornya sendiri, kalau di Jakarta, aku lebih ke media monitoring (MM). Jadi bagian Mhm. apa namanya analisis media, terus ngumpulin apa namanya melihat mengumpulkan berita-berita dari surat kabar, dari media-media mainstream online ataupun TV gitu tentang isu-isu yang memang lagi dibahas ataupun permintaan-permintaan dari bos ya. Nanti
itu kan dimonitoring, dibuat tabel, dianalisis, terus nanti hasilnya menjadi sebuah apa istilahnya tuh trigger ataupun sebuah kesimpulan untuk dilaporkan ke bos, dan akhirnya nanti bos tahu harus ngelakuin apa gitu. Oh berarti kita harus gini, kita harus gini gitu. Paling selain itu ya lebih ke administrasi sih, lebih ke administrasi, misalnya ikut rapat di komisi, misalnya lagi pembahasan apa, kita coba untuk melihat RUU ataupun undang-undang itu seperti apa, nanti buat kegiatan dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Lebih ke teknis kalau misalnya di kantornya. Kalau yang di waktu di dapil baru lebih ke taktis, lebih ke lapangan. Paling itu sih secara garis besar. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, ilmu politik sendiri ini sebenarnya cocok untuk orang-orang yang seperti apa? Apakah orang yang pendiam? Apakah orang yang suka bisa dikasih speak-speakan sedikit? Oke. Menurut Robert? Kalau menurutku sebenarnya politik itu cocok buat mereka yang bisa beradaptasi sebenarnya. Menurutku itu gitu. Okay. Menurutku itu. Jadi kalau misalnya dia orangnya pendiam ya, dia tipikal orang introvert, tapi dia bisa beradaptasi gitu. Jadi dia misalnya dia pendiam tapi ditaruh di mana aja, di tempat mana aja, dia tuh bisa survive, dalam artian ya dia bisa mengikuti pola kegiatan di sana, bisa membaur dengan orang-orang di sana walaupun tidak selalu speak up ya, at least dia itu tidak menjadi orang yang terbuang gitu loh. Jadi emang tipikal pendiam gitu, itu tetap bisa gitu. Soalnya aku kenal beberapa orang, mereka tipikal orang-orang introvert gitu. Jadi mereka nggak terlalu banyak interaksi, mereka banyak diem gitu, nggak terlalu banyak ngomong, malah kadang mereka lebih suka menyendiri, dalam artian nggak terlalu suka ikut ngumpul bareng, nongkrong ataupun ngobrol ataupun gimana. Pokoknya pekerjaan selesai dia balik, pekerjaan selesai dia balik gitu. Nah tapi nyatanya dia selalu dibutuhkan gitu. Ternyata orang seperti asal, yaitu tadi, satu, dia bisa beradaptasi gitu. Dia bisa into lingkungan dia gitu, entah lingkungannya itu keras, entah lingkungannya itu tipikal orang yang individual gitu. Dan dia emang punya satu hal yang penting di politik itu, dia punya spesifikasi gitu, dia punya keahlian gitu. Orang ini pendiam, introvert gitu, nggak terlalu suka ngomong dan juga berinteraksi, tapi dia pinter ngolah data. Nah gitu, jadi misalnya data-data yang kita kumpulkan dari orang lapangan dimasukkan, dia tuh tiap hari kerjanya di depan komputer terus, tapi dia ngolah data pinter gitu. Jadi kayak dia tinggal ngolah data, nganalisis data, ternyata keluar, oke, berarti di daerah ini kita masih kurang suara dan lain sebagainya, itu juga bisa gitu. Jadi politik ini sebenarnya, ya itu tadi aku bilang, menurutku politik ini cakupannya fleksibel dan luas, karena apapun keahlianmu gitu, saat kamu good at it gitu, dan juga punya kredibilitas dan kapabilitas itu, dalam dunia politik itu semuanya sebenarnya dibutuhkan gitu. Misalnya kamu jago sosmed gitu, dalam dunia politik ya kamu akan di-hire sebagai media konsultan gitu. Nah, kamu akan membuat konten, memanage media sosial seorang calon, ataupun membuat isu. Itu ya banyak orang-orang introvert yang di belakang layar yang nggak pernah keluar gitu. Tapi mereka kalau misalnya buat konten itu jago banget gitu. Jadi kayak ada pembagian-pembagiannya, dan orang-orang yang ekstrovert, yang suka ngomong, suka ngebacot gitu, banyak tipu dayanya misalnya gitu, maksudnya umbluk gitu, kayak kata orang Jawa kan umbluk, speaknya jago, itu mereka juga punya posisi sendiri gitu. Dia bisa jadi katakanlah ada salah satu anggota dewan gitu, ataupun politisi yang cukup sering ada di Instagram, di meme dan lain sebagainya, yang kalau ngomong kadang itu nggak
nggak tahu aturan ataupun apa nggak ngadat gitu kan. Ya itu hal-hal kayak gitu tuh semua by setting loh. By setting dan by agenda. Orang-orang yang kadang ngomongnya nggak mikir gitu, itu kadang mereka memang punya posisi, punya tugas, dan punya spesifikasi untuk memang berada di posisi itu gitu. Dan akhirnya loh, jangan dikira orang-orang yang kadang dibilang kok bisa sih orang kayak gini ngomong nggak jelas, ngomong ngasal terus jadi anggota DPR itu, walaupun mereka ngomongnya ngasal gitu, tapi ya itu mereka itu mempunyai sesuatu yang nggak dipunyai orang lain gitu. Entah mereka pemetaan politiknya bagus, mereka berani, mereka militan, mereka mempunyai konsolidasi dan juga basis massa yang kuat seperti itu gitu. Dan orang-orang itu diperlukan. Nah gitu. Jadi kalau aku sendiri, aku pribadi melihat politik itu hal saat kamu mengerti politik, saat kamu paham tentang politik dan kamu into politik gitu, memahami secara mendalam gitu, politik secara ilmu dan pengertian, saat kamu ada di masyarakat ataupun melihat segala fenomena entah di TV, di media ataupun di lingkunganmu, itu kamu tidak akan apa ya istilahnya itu tidak akan selalu apa ya gumun-gumun itu pasti bahasa Indonesianya kayak ngerasa aneh gitu loh, kok bisa gini ya, ya tercengang gitu loh, soalnya biasanya kalau misalnya dia paham terkait dan juga politik ataupun memahami politik ataupun mungkin belajar tentang politik, mereka begitu melihat suatu fenomena yang aneh, apalagi keluar dari salah satu orang yang dalam tanda kutip itu mempunyai kedudukan, mereka langsung menganalisis, ini ya kenapa kok dia bisa ngomong kayak gini, ini sebenarnya ada kepentingan terselubung, ada maksud terselubung, ataukah ini agenda setting, ataukah ini emang by design dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi sebenarnya di politik itu semua bisa masuk loh. Banyak kok. Misalnya teman-temanku, adik aku beberapa teman itu mereka anak ITB, di ITB itu nggak ada jurusan ilmu politik, namanya Institut Teknologi kan. Tapi kalau misalnya mungkin Budi ataupun teman-teman yang nonton ini searching di Google, hampir banyak banget pejabat politis itu anak ITB. Nah, itu aja deh. Itu salah satu apa konteks berpikir kalau misalnya teman-teman bingung, maksudnya gimana? Ya udah itu. Jadi politik itu sangat sangat luas gitu. Bahkan anak ITB yang nggak punya jurusan politik, ternyata mereka lebih pintar berpolitik daripada anak fisiknya sendiri. Kadang kayak gitu loh. Dan mereka punya dan mereka ternyata ada di posisi-posisi penting gitu, dan mereka adalah seorang politisi yang ulung gitu. Ya kayak gitu, kalau misalnya dibilang nggak bisa lah politik itu ya pasti yang tahu, yang ngerti anak politik, enggak bro gitu. Anak ITB itu banyak yang nggak belajar jurusan politik tapi jadi politisi gitu, banyak banget gitu. Sebut aja siapa kayak itu siapa ya yang paling terkenal tuh, jangan sebut merek lah itu. Ya gitu. Ini aja ya, apa for your information ya, presiden kita aja Joko Widodo UGM itu bukan anak jurusan politik, bukan anak fisik, kehutanan bro gitu. Kehutanan, jadi tidak ada bukan ada pakem tertentu bahwa yang berpolitik, pejabat ataupun orang yang di hire di dunia politik itu harus paham, punya spesifikasi khusus dalam hal konteks politik, itu enggak ya. Mereka asal mereka fleksibel, mereka mempunyai suatu yang nilai yang dibawa, dan mereka mempunyai jaringan bagus, mampu bergerak dengan cantik, bisa gitu. Banyak kok presiden kita banyak yang emang latar belakangnya secara khususnya studi itu bukan politik. Almarhum Habibie malah teknik kan, orang teknik gitu, jadi presiden. Iya banyak kayak gitu. Ya itu paling. Lanjut ke ini kan, seorang Robertus sudah ada di posisi seperti ini saat ini. Untuk targetnya 2 atau 5 tahun ke depan, apakah ada target yang mau dicapai dari seorang Robertus? Kalau orang mikirnya nyalek ya. Orang pasti ngomongin aku, wah ini paling beberapa tahun lagi 2024 nyalek, tapi enggak Pak.
Jadi Oh, aku sendiri target ke depan itu belum ada pikiran ke tataran politik praktis sebagai aktor yang berlaga ya, misalnya harus nyalek ataupun masuk ke salah satu partai politik dan sebagainya gitu. Jadi walaupun aku mungkin teman-teman lihat bahwa aku berada di Golkar dan lain sebagainya, bukan berarti aku anggota partai politik gitu. Aku sampai saat ini belum memutuskan untuk masuk partai politik. Jadi lebih ke profesional hired gitu. Jadi bekerja bekerja membantu di situ saat dibutuhkan gitu. Nah, kalau target ke depan lebih lebih pengen usaha aku sebenarnya Bud, lebih pengen usaha. Jadi oke. usaha terus jaringan-jaringan yang aku punya gitu dari aku mahasiswa berkecimpung di dunia organisasi sampai ke dunia politik praktis di pemerintahan. Mungkin untuk beberapa tahun ke depan aku lebih fokus untuk merapikan jaringan. Jadi simpul-simpul silaturahmi itu diperkuat lagi. Entah kita nanti akan berkolaborasi untuk sesuatu ataupun seperti apa. Itu menjadi satu target untuk membuahkan suatu karya gitu. Oke. Bukan hanya mendirikan sesuatu komunitas ataupun suatu gerakan yang ujung-ujungnya cuma bawa proposal minta duit ya, cuma benar-benar ada kontribusinya. Nah, mungkin targetku seperti itu sih. Sama kalau misalnya memungkinkan ada kesempatan untuk bisa berkecimpung ataupun bekerja dan juga mengembangkan diri di tempat lain yang sekiranya levelnya lebih lebih bisa mendalami terkait dengan pemerintahan atau politik itu juga terbuka gitu. Aku nggak tidak bukan mindset yang akan selamanya bekerja di DPR gitu. Soalnya kalau misalnya staff itu memang memang stuck, Bud. Jadi staf anggota DPR itu mereka bukan PNS gitu. Nah, jadi beberapa teman ini salah sangka bahwa, enak dong kerja di DPR PNS. Nah, itu enggak. Nah, kalau misalnya staf DPR dalam hal ini kantor secara lembaga itu mereka memang PNS gitu. Biasanya di sekretariat komisi ataupun di bagian keuangan, pokoknya bagian-bagian yang menyatu dalam DPR dan juga sekretariat sekjen, sekretariat jenderal DPR itu PNS. Cuma kalau misalnya eh, staf anggota dewan, tenaga ahli, tenaga administrasi, staf ahli gitu-gitu, kita kontrak, bro. Jadi kita itu tenaga kontrak dan biasanya soalnya kan anggota itu kan nggak seumur hidup, mereka kan nggak jadi anggota DPR terus. Kalau misalnya tiba-tiba nggak kepilih, misalnya meninggal, kena KPK dan lain sebagainya, itu kan udah nggak jadi anggota. Iya, Oke. dan stafnya ya mau nggak mau ya juga harus cabut dari situ, gitu. Jadi Oke. jadi memang kalau misalnya untuk staf anggota itu masih belum jadi tujuan ya, soalnya sayang juga kalau misalnya tiba-tiba dapat kesempatan untuk nyalek terus jadi gitu. Kalau misalnya enggak kan sayang juga kalau stuck di situ terus nggak bisa naik gitu. Soalnya nggak ada jenjangnya gitu. Oke. Tapi bukan berarti nggak ada jenjangnya itu mutlak ya, Bud. Soalnya Oke. ada beberapa staff itu sebenarnya tergantung anggota. Jadi ada beberapa staff yang memang dia mempunyai kemampuan lebih, mempunyai potensi, dan dilihat oleh bos ataupun oleh partai dia ini bagus, biasanya emang akan dipromosikan bahwa yaudah kamu nyalek aja atau yaudah kamu ditempatin di mana itu dia akan naik. Cuma kalau misalnya ya udah staff dalam hal biasa-biasa saja gitu, tidak terlalu outstanding gitu ya, ada kok ada aku punya kenalan di itu, dia jadi staff itu hampir 10 10 apa 11-an tahun gitu, pokoknya udah lama itu ya, dari dulu jadi staff terus di situ terus gitu. Nah gitu, cuma yang tergantung orang, ada yang nyaman seperti itu, ada yang dia mau mencoba mengembangkan diri lah, entah lewat
tempat lain, organisasi ataupun apa namanya institusi lain ataupun mungkin S2 kayak gitu. Oke. Ya. Ini Oh, kalau ini boleh aku, ada kalau banyak boleh aku banyak poin simpulkan, nih. Nah, kalau aku boleh simpulkan, berarti dari seorang Robertus itu SMA-nya dia juga menjalani aja, jalani realistis dengan nilai ya. Kalau kita bilang dari dulu nilai realistis saja SMA. Oke, kita masuk EPS dengan vokalnya Anda, dengan cara Anda bersosialisasi, akhirnya berkembang di IPS itu sendiri. Lalu ketika mau masuk ke dunia kuliah, sebenarnya kan maunya di musik, tapi dengan jalan Tuhan dan izin orang tua itu tadi, mungkin yang mengantarkan Anda sampai saat ini, sampai di poin ini, dan banyak mendapat shortcut, relasi, dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya juga adalah dari restu orang tua itu tadi. Jadi, iya. itu juga porsi yang penting. Juga saya simpulkan, sebenarnya Robertus juga orang yang benar-benar dia mencari, benar-benar sangat mencari dan menjaga suatu relasi, entah itu kecil entah itu besar, dan emang relasi itu sangat penting. Di pembicara-pembicara sebelumnya kita juga tahu mereka semua merekomendasikan seorang mahasiswa itu harus memiliki relasi-relasi yang luas ketika di universitasnya sendiri maupun di universitas lain. Mungkin sepatah dua patah kata terakhir dari Robertus untuk saran dan rekomendasi atau motivasi untuk adik-adik SMA yang mau masuk ke kuliah atau yang sekarang sedang kuliah terus bingung. Nah, ini ada motivasi tersendiri nggak dari seorang Robertus? Apa ya? Kalau aku sih ini motivasi terpenting ya, khususnya ini buat teman-teman yang aktif organisasi ataupun mahasiswa aktif, entah itu aktif pergerakan ataupun aktif kegiatan ataupun aktif komunitas dan lain sebagainya. Sebaik-baiknya mahasiswa itu adalah mahasiswa yang lulus, itu ingat satu gitu. Soalnya apa ya? Serius. Jadi sebaiknya mahasiswa, event kamu itu adalah mahasiswa yang berprestasi, kerja sebelum lulus ataupun banyak punya jaringan dan lain sebagainya. Hal yang paling terpenting itu adalah lulus dulu gitu. Soalnya terkadang ada orang banyak apa namanya banyak jaringannya dia, cuma ya terkendala karena dia kadang-kadang belum lulus gitu. Jarang banget ada yang orang punya jaringan banyak, terus akhirnya belum lulus, bahkan ada kuliahnya yang ditinggal ataupun akhirnya dia drop out dan akhirnya dia tetap mendapatkan kesempatan untuk ada di posisi tertentu apa di jenjang tertentu melalui rekomendasi itu ada, cuma nggak semua gitu, dan itu cukup sulit gitu. Soalnya terkadang apa ya, ya ini ngomongin soal konteks politik ya, kalau misalnya katakanlah oke, kamu bisa gitu, misalnya si A akhirnya dia bilang nggak usah kuliah lah, yang aku punya jaringan, terus akhirnya dia ditempatkan di satu posisi beberapa tahun, oke, terus beberapa tahun kemudian ada orang yang nggak suka, bisa di ini Pak, bisa dibongkar, wah ini kan nggak punya ijazah nih, gimana masuk dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama itu sebaik-baiknya mahasiswa mau seperti apapun kalian adalah mahasiswa yang lulus, itu satu. Terus yang kedua, jaringan itu penting. Jadi kita jangan pernah menyia-nyiakan satu orang pun di kehidupan kalian gitu, karena I believe that everything happen for a reason and every person comes with a lesson gitu. Jadi setiap orang yang ketemu di kita, entah secara nggak sengaja ataupun sengaja, event itu ketemu di jalan nggak sengaja karena ban gembos, ketemu di Tinder ataupun karena desak-desaan di KRL, dan akhirnya tercipta sebuah relasi, entah itu ngobrol dan lain sebagainya, itu sebenarnya suatu aset gitu. Kenal nggak kenal gitu, suka nggak suka gitu, yang penting relasi dan jaringan itu dijaga gitu. Even tidak secara emosional dekat ya, itu karena kita nggak ada yang tahu Pak, tiba-tiba suatu kebetulan beberapa tahun kemudian kita ketemu lagi, dia udah di posisi apa dan lain sebagainya, ataupun kita ketemu dengan orang lain yang ternyata teman dari orang yang nggak sengaja ketemu sama kita. Itu hal yang selalu aku pegang dan aku percaya. Terus yang selanjutnya, saat kamu nggak suka sama orang itu, ya udah,
jangan dibenci dan jangan dibuat dendam gitu sih. Ya udah biasa aja gitu. Kalaupun kamu nggak suka, ya udah dihindari. Tapi jangan sampai kamu kelihatan benci banget ataupun dendam banget. Karena kita juga nggak tahu gitu orang itu nanti ada benefit apa ke kita beberapa tahun yang akan datang. Dan yang terakhir sebenarnya apa ya? Kalian itu khususnya adik-adik ataupun siapapun yang sekarang dalam ini ya dalam pergumulan gitu, entah itu soal jurusan, soal kerjaan, soal kegagalan dan sebagainya. Kalian harus bisa melihat suatu musibah itu menjadi sebuah berkah saat kalian sudah menyadari bahwa ini sebuah ada berkah ataupun sesuatu yang mempunyai arti apa insya Allah, insya Yesus itu pasti akan menjadi sebuah anugerah gitu. Ya, jadi musibah yang dilihat sebagai berkah pada akhirnya akan berubah menjadi anugerah gitu. Karena kita bisa melihat banyak sudut pandang dari hal yang membuat kita down. Tuh, mungkin itu sih gitu. Dan bisa kok apa sekarang era sekarang itu bukan lagi era yang mempunyai tolak ukur seperti zaman dulu gitu. Beda banget sekarang itu. Kalau zaman dulu orang-orang pasti apa mempunyai konstruk berpikir atau apa namanya pemikiran bahwa oh ya udah kalau misalnya kuliah pasti kerja gitu. Kalau kerja berarti kalau umurmu masih muda ya kamu harus nunggu berapa tahun lagi biar naik pangkat dan lain sebagainya gitu. Kalau mau hidup enak harus jadi PNS dan lain sebagainya. Tapi sekarang enggak, Pak. Sekarang itu era di mana momentum itu lebih penting daripada tolak ukur gitu. Standar itu sekarang itu bisa terpatahkan oleh momentum dan memang kapabilitas seseorang gitu. Ya contohnya apa gitu. Kita punya salah satu menteri paling muda, Mas Nadiem Makarim itu umur segitu udah jadi menteri gitu. Terus kayak kita punya orang-orang muda katakanlah Belva yang pendiri Ruang Guru itu dengan umurnya semuda itu dia udah mempunyai aset dan keuntungan yang gede banget dan dia bisa jadi staf sus milenial gitu walaupun udah keluar. Terus katakanlah ya aku pribadi aku mulai berkegiatan dan aktif di DPR itu dari aku semester 6 gitu. Dari aku semester 6. Dan itu bisa juga gitu. Kalau aku bisa, Mas Belva bisa, Mas Nadiem bisa, ya teman-teman juga lainnya bisa gitu. Soalnya ya itu tadi aku bilang sekarang itu terkait momentum, bukan lagi soal standar gitu. Kadang standar itu bisa dipatahkan karena memang dia worth untuk diperjuangkan dan memang worth untuk posisi itu kayak gitu. Itu sih Bud. Oke, kurang lebihnya seperti itu dan rekomendasi dan motivasi yang sangat baik sekali. Informasinya juga sangat-sangat full kalau aku bilang. Dan terima kasih banyak sebelumnya.